Sebenarnya, kenyataannya, bener gak sih orang itu cinta sama kita? Atau jangan-jangan itu cuma perkataan motivasi doang yang sebenarnya gak sesuai nih dengan apa yang kita lihat di depan mata kita sendiri. Ini menarik. Saya akan buktikan kepada kamu bahwa ucapan mereka salah semua. Betul, mereka salah. Yuk kita bahas. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Kalau kita pikir-pikir, ada kalanya dalam hidup ini sesuatu hal berjalan tidak menyenangkan. Benar, kalau kita sih pengennya happy-happy aja gitu ya, selalu bahagia, selalu senang. Tapi entah kenapa, tanpa kita undang, kayaknya pernah tuh mengalami sebuah peristiwa yang membuat kita jadi nggak enak. Nah, sekarang saya ingin langsung nanya kepada kamu di bagian depan ini. Betul, pertanyaan saya itu gampang banget, sederhana banget. Dalam hidup, kapan terakhir kali kamu ngerasa lebih banyak orang yang benci kamu daripada yang sayang atau cinta sama kamu? Saya ulangi pertanyaan saya ya. Ini harus dijawab dengan jujur nih, supaya nanti isi video ini bisa mentok dan berhasil buat kamu. Pertanyaannya gampang. Dalam hidup ini, kapan terakhir kali kamu ngerasa kok lebih banyak ya orang yang sepertinya gak suka saya daripada orang yang benar-benar sayang atau tulus mencintai, mengasihi saya? Pikirin, kapan terakhir kali kamu merasakan itu? Katakan kepada saya di komentar dan jawab sejujur-jujurnya. Nanti saya berikan hati. Silakan. Kalau seandainya pertanyaan itu ditanyakan kepada saya sendiri, maaf ya, saya akan langsung menjawab dengan sejujur-jujurnya, baru aja. Loh mas, wah ini aneh nih. Kenapa? Biasanya kalau saya nonton video motivasi dari motivator lain, mereka tuh langsung memberikan hal-hal yang sejuk-sejuk. Bener, setuju saya. Tapi coba deh, saya kembali harus memohon maaf dengan segala kerendahan hati. Bener nggak apa yang kamu dengar yang enak-enak dari orang lain? Maaf ya, kayaknya nggak sesuai kenyataan deh. Enak sih perkataan mereka buat didengar, kata-katanya positif, tapi kok ya kayaknya kosong gitu mas. Begitu dibandingin dengan apa yang di depan mata nggak sama. Saya jadi kecewa lagi mas. Bener nggak itu yang kamu rasakan? Karena kenyataannya, dengarkan saya baik-baik. Kita semua hampir setiap hari selalu merasa dibenci orang. Dan itu normal. Saya ulangi perkataan saya, renungkan baik-baik. Kita semua, siapapun kamu, ya, siapapun kita, percaya atau tidak, kita semua ini selalu pernah atau bahkan hampir setiap hari merasa bahwa kita itu dibenci orang. Betul apa tidak? Kalau kita jawab jujur, iya mas, sejujur-jujurnya dari hati yang paling dalam, betul banget. Tapi entah kenapa gak ada orang yang ngerti mas, bahwa itu loh yang saya rasakan. Nah itu, gak ada orang yang ngerti kita. Sepertinya hanya saya nih sebagai sahabat baru atau mungkin sahabat lama yang sering kamu tonton videonya. Sepertinya baru saya yang berani mengatakan apa adanya bahwa kita selalu hampir setiap saat merasa dibenci. Benar apa benar? Nah kalau gitu, pertanyaan kritisnya adalah, apakah benar mas kalau perasaan dibenci itu adalah perasaan yang normal? Tadi Mas Aryan bilang itu normal, manusiawi. Kalau memang itu normal, apakah benar orang-orang itu membenci saya mas? Soalnya dari perkataan orang-orang yang saya dengar di luar sana mas, gak ada orang yang membenci saya mas. Katanya gitu, tapi kok saya ngerasa ya banyak yang gak suka saya mas. Jadi yang benar yang mana? Yang benar, betul. Semakin lama, semakin dewasa, semakin kita berumur, percaya atau tidak, akan semakin banyak ada aja orang yang gak suka sama kita. Itu fakta. Saya ulangi ya. Ini buat kamu yang sudah cukup berumur gitu ya, udah berusia 20 tahun ke atas, coba bandingkan hidupmu yang sekarang sama hidupmu yang 10 tahun lalu.
Bener gak sih? Semakin lama semakin kita dewasa, kok semakin ada aja gitu orang-orang yang gak tahu kenapa mas, gak suka aja gitu sama saya gitu. Bener gak? Betul ya? Kenyataan ya? Nah kalau begitu faktanya, mohon maaf saya harus mengatakan betul, semakin lama semakin banyak orang yang membenci kita. Pertanyaannya kenapa? Kenapa itu bisa terjadi mas? Gak masuk akal. Saya nggak ada niat jahat mas sama mereka. Saya nggak ada niat buruk mas sama mereka. Terus kenapa mereka bisa benci saya? Nggak masuk akal mas. Jawabannya masuk akal. Ini nih jawabannya. Dengerin baik-baik. Mereka itu sebenarnya nggak benci kamu. Yang mereka benci adalah kebahagiaan yang kamu dapatkan, tapi mereka belum pernah mendapatkannya. Saya ulangi dengan bahasa yang lebih halus ya. Mereka tuh gak benci kita. Yang mereka benci, kenapa sih kok kita bisa mendapatkan kebahagiaan, sementara mereka tuh pengen loh mendapatkan kebahagiaan itu, tapi mereka belum bisa. Sadar gak? Coba sekarang kita renungin bersama-sama yuk. Pikirin terakhir kali kamu ngelihat orang yang entah kenapa dia membenci kamu. Pikirin terakhir kali kita melihat orang itu kok entah kenapa benci banget sama kita gitu loh. Sementara kita gak ada niat jahat sedikit pun sama dia. Pikirkan kapan. Sudah? Nah sekarang coba kita renungkan bareng-bareng. Betul kan? Sebenarnya yang dia benci atau mereka benci itu bukannya kita loh. Tapi pasti secara kita gak sadar, kita baru aja mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam hidup. Kemajuan dalam hidup, kesuksesan dalam hidup, keindahan dalam hidup, baru dia berubah, betul nggak? Ayo pikirin lagi. Nah, ini yang kebanyakan di antara kita tuh nggak sadar. Kita selalu menyalahkan diri sendiri, seolah-olah kita tuh yang salah. Padahal enggak kok. Selama kita ini jadi orang tuh pemaaf, kita jadi orang sabar, kita berusaha menanyakan kenapa sih kok Anda berubah, kenapa sih kok kamu berubah, tapi dia tetap aja kekeh berubah dengan pendapatnya sendiri yang keras gitu ya. Udah, itu bukan salah kita lagi. Sekarang coba, kamu jawab pertanyaan saya. Apakah kita harus jadi orang gak maju hanya untuk membahagiakan orang lain? Apakah kita harus jadi orang gak boleh bahagia hanya untuk membuat orang lain selalu sama sikap atau perilakunya sama kita? Apakah kita harus menjadi orang yang tidak berkembang sama sekali hanya untuk mempertahankan orang-orang lama gitu loh, supaya mereka tetap sifatnya sama kepada kita? Harus? Harus tidak? Enggak kan? Kita berhak loh bahagia. Kita berhak loh berkembang. Kita bahkan harus bahagia, harus berkembang. Kalau begitu, berarti mas, ketika saya berkembang, ketika saya maju, saya pasti akan kehilangan orang gitu mas. Jawabannya tidak selalu, tapi kebanyakan iya. Saya perjelas, tidak semua orang lama dalam hidup kita ketika kita maju atau bahagia mereka akan pergi. Tidak selamanya begitu. Tapi, ada tapinya. Kebanyakan di antara mereka betul akan hilang seiring berjalannya kebahagiaan dalam hidup kita. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa loh menerima kebahagiaan orang lain, yaitu diri kita sendiri. Benar? Coba, betul nggak perkataan saya? Nggak semua orang bisa loh menerima kebahagiaan orang lain. Setuju nggak? Nggak semua orang bisa. Itu sepertinya suatu hal yang mungkin bagi kita, ya alhamdulillah gitu ya, puji Tuhannya, bersyukur kamu sebagai sahabat pagar kehidupan, orang baik, mungkin gampang-gampang aja gitu menerima kebahagiaan orang lain, karena kamu sudah lama menonton pagar kehidupan, udah berubah pola pikirnya, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang nggak tahu pagar kehidupan, atau mungkin frekuensinya nggak cocok gitu? Apakah mereka harus kita harapkan seperti kita terus, jadi orang yang sama, bahagia seperti kita? Nggak bisa. Mereka akan selalu mentertawakan kita mungkin, membicarakan keburukan kita di belakang mungkin, atau mungkin hilang tanpa arah,
hilang tanpa sebab atau biasa disebut ghosting gitu ya, seperti hantu dia menguap entah kenapa benci sama kita, dan itu nggak bisa kita tahan loh, dan nggak boleh kita tahan. Ingat perkataan saya selalu bilang berulang kali, orang berhak untuk meninggalkan kita. Saya ulangi perkataan saya, ini yang harus diresapi dan harus kamu yakini kebenarannya karena ini betul. Kita tidak boleh sedikit pun mencegah orang untuk meninggalkan kita. Walaupun itu sakit, walaupun itu pedih, ketika orang atau orang-orang itu mau meninggalkan kita, ikhlaskanlah. Kenapa mas? Kan sakit mas ditinggalin orang. Memang sakit, memang gak enak. Tapi lebih sakit lagi kalau orang itu terpaksa ada di samping kita loh. Pura-pura suka sama kita loh. Pura-pura mau berubah sama kita loh. Itu lebih sakit loh. Lebih sakit mana? Suatu hal yang pahit tapi jujur, atau sebuah hal yang indah tapi palsu? Lebih sakit mana coba? Lebih sakit mana? Lebih sakit mana? Jawab dengan tegas. Betul. Lebih sakit mas yang indah tapi palsu. Yang indah tapi palsu itu lebih menyakitkan daripada yang pahit tapi jujur. Kalau jujur tapi pahit emang gak enak mas. Tapi abis itu saya tahu, oh dia bukan orang yang saya butuh. Dia bukan orang yang pas untuk saya. Mereka bukanlah orang-orang yang tepat untuk saya. Selesai. Tinggal buka lembaran baru toh. Tapi kalau orang yang pura-pura gitu ya, orang yang pakai topeng, aduh itu ibarat kata ya seperti lintah. Lintah tuh kalau nggak dicopot dia ngisep darah terus sampai dia kenyang kan, baru copot, betul nggak? Pernah nggak kita nemuin orang-orang kayak lintah gitu? Wah sering ya, bener nggak sih? Makin kita tambah umur kayaknya makin ada tuh orang-orang kayak lintah gitu, ngisep sampai dia kenyang, kita udah lemes baru dia pergi. Aduh nggak enak banget dah tuh, nggak enak banget. Sekali lagi, kamu beruntung loh menemukan video ini. Tercerahkan nggak pola pikirnya? Coba sekarang saya tanya, seolah-olah kayak ada yang kebuka kan tirai di pikiran kamu dengan adanya video ini, benar? Nah sekarang bersyukurlah, gak semua orang bisa menemukan video ini. Kalau diri kamu pengen orang-orang di luar sana sama seperti kamu menemukan video ini, saya hanya minta tolong satu hal. Apa itu mas? Klik jempol ke atasnya, klik tombol suka, klik tombol like-nya. Dengan semakin banyak orang yang mengeklik tombol ke atas dari video ini akan semakin luas penyebarannya dan semakin beruntung dan berkahlah hidup kamu karena membantu penyebaran video ini. Silahkan. Teman-teman, terima kasih ya. Kamu sudah mau menjadi sahabat pagar kehidupan dan terima kasih juga kamu sudah mau berubah demi orang lain. Sadar gak sih perubahan kamu dari hari ke hari, walaupun anggap aja sedikit, itu bisa loh menolong orang lain. Karena apa yang ada dalam diri kita, itu mempengaruhi juga orang-orang di sekitar kita. Setuju apa tidak? Setuju? Yuk jadi orang baru, kita rubah diri kita dengan belajar dari video-video pagar kehidupan. Kamu orang beruntung, jadi orang baik ya. Pakai video-video saya untuk membuka tirai yang selama ini tertutup di pikiran kita. Kamu luar biasa. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.